Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Semoga kabar kalian di rumah selalu baik, baik rezekinya, baik kesehatannya, baik segala urusannya, dan semoga semuanya Allah lindungi dari bala apapun. Amin ya Allah. Aku sebelum syuting udah tertahan-tahan, Re. Aku dari tadi malam memang nggak makan, memang sengaja untuk belajar nggak makan malam sekarang. Mudah-mudahan bisa bisa terus-terusan nggak makan malam. Sore sudah selesai gitu. Jadi pagi ini aku sangat-sangat lapar teman-teman. Tapi aku masih punya tugas yaitu bikin video buat nemenin kalian ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini di video terbaru di tanggal 20 Desember 2024. Semoga kabar teman-teman di rumah selalu baik ya. Dan juga selalu terhibur dengan apa yang masih tayangkan. Maaf Re, aku nelan ludah dari tadi. Sempet ngemplok roti perongkol sebelum syuting, jadi malah aduh kurang enak. Sebenarnya emang paling bener tuh ya, sebelum syuting itu minum air anget, udah itu doang, nggak usah makan apa-apa. Karena kalau makan yang cuman ganjel sedikit doang, bukan makan berat atau makan yang banyak, yang ada aku akan terbayang-bayang dengan Mas. Ada nggak sih orang kayak aku? Ada. Oh iya. Wes, mau apapun yang sedang kita hadapi sekarang, sih penting kalau ada yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi surat rezekinya, semoga lancar lagi. Yang punya masalah cepat selesai. Yang sedang kurang baik keadaannya, semoga segera membaik. Dan kalian yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi kurang tepat, pekerjaannya kurang bagus, keadaannya kurang baik, semoga Allah segera angkat bebannya, Allah jadikan jadi baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Untuk orang-orang baik yang sudah menunggu videonya Mas T, terima kasih. Yang baru salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Nah, kalau yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, untuk yang belum, apabila teman-teman mau subscribe atau mau support Mas T, silahkan pencet tombol subscribe-nya, lonceng jangan lupa, like-nya jangan lupa juga. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah absen-absen, yang sudah pencet hadir, yang sudah sebutkan nama tempat tinggalnya. Terima kasih banyak ya. Mau hadir kedua kali kah, mau nonton ulang kah, mau waktu lagi premier kah, siapapun jenengan pokoknya halo semuanya. Doa terbaik buat yang sudah tulis-tulis ya. Maaf Mas T nggak bisa balas satu-satu ya teman-teman. Oke, terima kasih ya. Hari ini yang mau dibahas apa Mas Tulus? Nah, sama dengan judul yang kalian baca. Ternyata saya agak lumayan
ketinggalan info ini teman-teman. Jadi ada sebuah gempa besar yang berpotensi tsunami, bahkan sudah terjadi tsunami-nya meskipun hanya kecil, yaitu di negara Vanuatu pada tanggal 17 betul ya, 17 Desember 2024 itu ada gempa berkekuatan 7,3 yang memporak-porandakan kota atau negara kecil tersebut. Dan ternyata menurut kabar yang saya dengar di sana itu ada juga masyarakat Indonesia yang tinggal di sana, mayoritas sebagian besar adalah sebagai ABK atau anak buah kapal. Nah, aku juga baru dengar teman-teman ada negara namanya Vanuatu, karena emang aku yang kuper, apa emang aku yang kato? Tapi aku juga kaget pas Vanuatu tuh negara mana ya? Apa film, apa-apa gitu. Awalnya aku pikir, oh ini premier film kali. Ternyata ada sebuah negara. Nanti kita akan bahas itu ya. Kalau kita hitung dari angka dan juga beberapa sisi, apakah mungkin ada kemungkinan akan dampak sampai ke Indonesia? Nanti kita akan jabarkan lebih luas ya. Karena terjadi beberapa kali pengulangan. Siap. Seperti itu yang mau dibahas, berarti adalah gempa yang terjadi di Vanuatu. Sebelum kita bahas seperti janjinya Mas T kemarin, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan berkah sedekah kami. Ya Allah, sedekah teman-teman yang nonton video ini. Amin. Aku nggak sabar ya. Manis banget ya rotinya, tak kuang wae kok. Aku nggak suka terlalu manis itu loh, Rek. Makanan tuh kalau terlalu manis itu aku nggak demen. Nyelek nenggulu nyelek. Nah, baik. Seperti janjinya Mas T, tanggal 10 kita sudah update, tanggal 20 kita coba update lagi. Wah, nomornya unik banget ini. Kita akan share info donasi yang sudah masuk untuk sedekah nasi box kita. Bismillahirrahmanirrahim. 2.666. Nomornya cantik ya, Rek. 2.666.666 gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah sejauh ini membantu kegiatan nasi box kita. Barakallah, terima kasih banyak. Karena berkat bantuan teman-teman ya jatuhnya lumayan ya, dari tanggal 10 tuh kalau nggak salah 14 14-an. Nah, sekarang di tanggal 20 10 hari setelahnya ada di 2,6, ada peningkatan 1,2 ya teman-teman ya. Dan sayangnya saudaraku, nasi box kita itu akan kita gelar di tanggal 27 insya Allah, kalau Allah izinkan ada. Jadi tugas kalian sekarang luar biasa penuh, luar biasa banyak. Mari kita doa sama-sama, semoga Allah berikan keajaiban, sedekah nasi box kita bisa tertutup, bisa tercukupi atas izin Allah, amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih 3,3 lagi. Tapi aku yakin dan percaya Allah pasti bantu lewat doa orang-orang baik yang mengaminkan doanya Mas T. Amin, matur nuwun. Terima kasih banyak orang baik yang sudah membantu. Berkah terus rezekine, Gusti berkahi usahanya, Allah berkahi keluarganya. Kemudian beberapa hal yang dilakukan semoga Allah jadikan berkah. Semoga juga apa niat dan hajatnya Allah terima, Allah sampaikan. Kemudian juga Mas T doakan semoga sedekahnya yang jenengan semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas T doakan jenengan yang sedekah ke Mas T, amin. Semoga hajatnya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Mas T, kalau saya pengen bantu gimana? Saya pengen nyukupi nih Mas T. Saya punya rezeki, saya habis dapat warisan, saya habis dapat arisan misalnya. Terus saya mau nyukupin 2,6 ya. 3,7 lah anggaplah. Saya mau cukupin boleh Mas Tulus. Sangat-sangat saya perbolehkan. Kok 3,7, 3,4 teman-teman, sorry. 3,4 lagi. Sangat-sangat saya perbolehkan. Ayo, kali aja malaikat nasi box itu Allah jatuhkan kepada jenengan yang mencukupkan. Sekali lagi terima kasih. Apabila berminat membantu, silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 ya. Rekeningnya yang ada di kolom deskripsi. Matur nuwun, terima kasih. Berkah, 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 berkah. Amin. Oh iya, untuk sedekah ketupat, Mas T sebenarnya juga nggak terlalu berekspektasi tinggi, tapi ternyata
teman-teman yang minat juga banyak. Jadi kalau kalian bisa membantu atau berniat membantu, Mas T tidak akan mentarget harus berapa, sedapatnya aja Mas T akan belanjakan semua untuk membuat ketupat dan juga sayur lodeh. Kalau memang ada ekstranya, Mas Tulus berniat diberi lauk, misalnya ikan goreng atau pisang apa telur goreng dan seterusnya. Insya Allah ya, mudah-mudahan terkumpul. Kalau kalian minat untuk bantu sedekah kita di akhir tahun, insya Allah Mas Teh akan adakan tanggal 31 di bulan Desember ini, di akhir tahun ini Mas Teh akan sedekah ketupat sesuai dengan anjuran Eyang. Kalau teman-teman di rumah nggak sempat bikin, mau ikutan bareng sama Mas Teh, silahkan DM. Ini nggak Mas Teh buka secara umum, jadi kalian bisa DM, karena rekeningnya Mas Teh pakai nomor rekening Mas Teh pribadi. Kalau yang sudah punya rekening BCA-nya Mas Teh, boleh transfer ke rekening BCA-nya Mas Teh, tapi nanti konfirmasi biar Mas Tulus tahu ya. Oh ini, begitu ya. Matur nuwun, terima kasih, berkah buat semuanya. Amin. Nah, teman-teman, hari ini semua minyak bidara akan saya pick up. Insya Allah jam 1 atau jam 3 sore maksimal sudah saya pick up semua. Mbak Lia, terima kasih, selalu continue terus ya. Repeat order terus Mbak Lia. Kalau sudah order, alhamdulillah nambahin nasi bok lagi. Berkah banget ya Mbak Lia. Semoga selalu dalam kemudahan. Amin. Nah, teman-teman yang mau pesan hari ini bisa WhatsApp ke 0857 yang di deskripsi, sebutkan nama alamat lengkapnya, kemudian pesannya berapa ya. Hari ini semuanya Mas Tulus akan kirim. Mas Tulus akan kirim semua untuk hari ini. Sabtu, Minggu tidak ada pengiriman. Adanya di hari Senin lagi insya Allah. Karena Mas Teh harus kerja. Oke. Matur nuwun yang sudah pesan, manfaat jadi obat. Oke. Amin ya rabbal alamin. 10 menit. Wah, nanti gini, Mas Tulus, dados dulu. Mas Tulus ngomongin jangan lama-lama loh Mas Tulus, gini-gini. Apalagi orang baru. Wah, saya harus capek. Saya nggak mungkin dong setiap video ngomong, memang formatnya sudah seperti ini. Jadi kalau jenengan suka ditonton, tidak suka silakan di skip saja. Contohnya, ini sekarang kita sudah 10 menit kita opening. Jenengan tinggal geser ke menit ke-10 saja. Seperti itu. Tetap nggak suka juga, ya nggak usah ditonton. Itu aja wes. Ngeri-ngeri gak seneng, sombong banget sih wong kae. Orang-orang baru salam kenal ya, Mas Teh emang orangnya kayak gini. Jadi mohon kemakluman teman-teman untuk memaklumi mulut Mas Teh yang ceplas-ceplos ya. Gempa besar terjadi atau mengguncang wilayah negara Pasifik Vanuatu pada Selasa 17 Desember 2024. Gempa tersebut terjadi di kedalaman 30 meter dari pantai Evate, pulau utama Vanuatu, dan jaraknya 30 km, kemudian kedalamannya mencapai 57 km, dan kekuatan gempanya di 7,3 magnitudo. Dan susulan gempanya terjadi beberapa menit setelahnya, yaitu sekitar 5,5 magnitudo, dan diikuti serangkaian gempa kecil lainnya. Bahkan sirene tsunami muncul dan juga sudah dipastikan terjadi tsunami meskipun kecil kondisinya. Jujur awalnya saya bingung, Vanuatu ini daerah mana ya? Apa di Indonesia? Aku pikir ada Uluwatu kan, kalau di Bali. Aku pikir ternyata Vanuatu ini adalah negara yang ada di luar negeri sana yang kita tidak tahu. Dan ternyata teman-teman, gempa tersebut mengakibatkan tsunami yang alhamdulillah kekuatannya tidak besar, hanya 30 cm sampai 1 meteran. Kurang lebih itu yang didapatkan. Dan gempa tersebut juga berdampak tsunami yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk adalah Pulau Fiji, kemudian Kiribati, Kaledonia Baru, dan juga Kepulauan Solomon dan juga Tuvalu. Itu negara-negara yang kita juga mungkin agak lumayan bertanya-tanya itu namanya negara apa. Maksudnya kita jarang mendengar ya. Ibu kota dari Vanuatu sendiri dikabarkan mengalami kerusakan besar, termasuk juga para kantor-kantor, juga gedung-gedung kedutaan besar, di mana masyarakat Indonesia ternyata ada juga yang tinggal di Vanuatu. Kurang lebih ada 48 orang, dan di sana juga sedang dilakukan pencarian oleh KBRI atau pejabat terkait yang ada di sana untuk mencari info terkait dengan masyarakat Indonesia ini, apakah semuanya selamat, apakah mereka semua juga terdampak, karena sebagian besar mereka bekerja di wilayah kapal atau anak buah kapal, teman-teman. Dan dikabarkan juga 200 orang dikabarkan mengalami luka-luka dan 14 orang ditemukan meninggal dunia. Dan mohon maaf, dari beberapa narasi yang saya baca, jenazahnya itu tergeletak begitu aja, teman-teman. Jadi ini agak
agak lumayan mengerikan sih menurut aku. Dan bangunan-bangunan juga sentral dari para pemerintah dan juga bangunan di kota, termasuk beberapa gedung yang dinaungi oleh negara-negara sahabat ini juga mengalami kerusakan, dan juga penerbangan dari Australia dan juga regional lain juga mengalami gangguan, tidak bisa dilaksanakan terlebih dahulu, dan mudah-mudahan ini kan sudah beberapa hari ya. Mudah-mudahan setelah ini juga tidak sudah segera pulih kemudian bisa difungsikan lagi. Dan pemerintah RI masih mencari tahu soal warga negara yang ada di Vanuatu, dan dikabarkan ada 48 warga negara Indonesia di Vanuatu. Dan aku harap mudah-mudahan nggak ada apa-apa, karena dari info yang aku dapat sih beberapa di antaranya mengatakan kalau warga negara yang ada di sana tidak ada korban, tapi mudah-mudahan tidak, karena ini masih simpang siur juga infonya. Kalau teman-teman tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Dan BMKG juga menyampaikan bahwa gempa yang terjadi di Vanuatu tersebut menurut catatan BMKG adalah terjadi karena aktivitas subduksi penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Pasifik dengan laju 92 mm per tahun. Gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan naik dengan kombinasi mendatar, dan dikabarkan gempa ini diprediksikan adalah gempa berjenis gempa dangkal. Dan apabila teman-teman bertanya, BMKG sudah menyampaikan bahwa gempa di Vanuatu ini tidak akan berdampak kepada aktivitas gempa yang terjadi di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi gempa yang terjadi di Vanuatu ini memang terjadi di lempeng Indo-Australia, tetapi ini tidak berdampak kepada aktivitas gempa yang ada di Indonesia. Artinya ini juga tidak akan menjadi akibat atau sebab akan adanya gempa yang juga terjadi di Indonesia. Ketika ada gempa, kemungkinan memang sudah siklusnya, tetapi bukan karena faktor gempa yang terjadi di Vanuatu. Dan di Indonesia juga alhamdulillah tidak merasakan dampak tsunami-nya. Tsunami di beberapa negara berbeda-beda, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, dan juga beberapa wilayah di Vanuatu sendiri ternyata dikabarkan hanya 1 sampai 30 cm sampai 1 meter. Dan ini kabar yang cukup mengejutkan menurut saya di akhir tahun, karena jujur teman-teman, kalau di akhir tahun ini ya, kalau kalian bertanya, Mas T, BMKG kan sudah menyampaikan ini nggak akan berdampak ke Indonesia, tsunami-nya juga nggak akan sampai ke Indonesia, kemudian juga nggak akan berdampak terkait dengan musibah gempa dan seterusnya yang ada di Indonesia. Itu versi BMKG. Kalau versinya Mas T sendiri, apakah Mas T juga berpikiran atau berperilaku seperti itu? Karena saya menggunakan media atau metode yang berbeda, kami juga mungkin bisa berbeda pendapat. Tapi kali ini saya setuju dengan yang disampaikan BMKG, karena kalau saya hitung melalui angkanya, berkali-kali di tahun 2024 nih, kalau kalian sadar, musibah-musibah besar yang pada dasarnya kemungkinan besar terjadi di Indonesia, semuanya terjadi di luar negeri. Kenapa? Karena intuisi yang terjadinya jauh itu juga akan terjadi lumayan jauh. Dampaknya kalau misalnya ini akan berdampak ke Indonesia, apa yang terjadi di kita itu mungkin akan kecil, tidak sebesar yang di sana. Jadi kalau misalnya universalnya secara garis besar memang ada intuisi yang akan sampai ke Indonesia, tetapi secara garis besar ketika saya hitung ini tidak sebesar yang kita takutkan atau tidak sebesar seberikutnya. Justru ini masih ada kemungkinan terjadi di wilayah yang sama atau di luar negeri atau di luar Indonesia sendiri, yang mungkin juga akan berpotensi menjadi sesuatu pengulangan lagi terkait dengan gempa susulan-susulan berikutnya, yang mungkin tidak akan menjadi sesuatu yang berarti bagi Indonesia. Jadi secara garis besar kalau toh terjadi memang kecil, tidak akan besar, dan dampaknya justru di luar negeri sendiri atau di luar Nusantara atau di luar Indonesia ini juga masih ada dampak untuk soal itu. Nah, kalau kita coba untuk membaca melalui angkanya teman-teman, gempa ini sebetulnya dikabarkan gempa dangkal. Kemudian terjadinya di hari Selasa di tanggal 17 Desember 2024. Sebetulnya kalau saya hitung melalui angka teman-teman, saya coba untuk pakai metodenya Mas T ya, dihitung, akhir bulan ini kemungkinan gempa itu sebenarnya di Indonesia itu ada, tetapi tidak signifikan, tidak terlalu besar. Pada dasarnya justru yang harus kalian waspada itu di 2025. Nah, 2025 itu tanggal ganjil ya teman-teman. Itu tuh hampir di tanggal 1, di bulan 1, bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 9, itu tuh
hampir ada rentetan gempa yang artinya akan beruntun gitu loh. Tapi kalau di Desember ini, di akhir bulan ini, memang ada beberapa intuisi yang mengarah ke gempa dengan skala yang lumayan besar, tetapi tidak sebesar yang saya maksudkan. Artinya memang ada dampak kalau misalnya gempa besar ini bisa memicu yang namanya tsunami. Dari awal saya menghitung Desember ada, tetapi ini sudah pecah intuisinya. Apa ya, artinya bisulnya sudah pecah, tapi kita perlu bersyukur tsunami-nya dengan skala yang kecil dan tidak terjadi di Indonesia. Tetapi kalau kalian tanya lagi, oke Mas Tulus terjadi tanggal 17, ini sudah tanggal 20. Kalau dihitung lewat 20 ke bawah, masih ada potensi gempa dengan skala besarkah di Indonesia? Justru ini karena sudah pecah di sini di tanggal 17 ini teman-teman, dan saya melihat intuisinya 18, 19 ini tidak terlalu ada gempa besar, hanya kalau tidak salah di Jawa Timur ya, di tanggal 19 kemarin. Tetapi itu juga harus hati-hati. Skalanya ada, tetapi kecil. Sampai pergantian tahun, insya Allah, amin. Skala hitungannya kalau dihitung lewat angka dari intuisi yang terjadi di Vanuatu, rasanya gempanya tidak akan sebesar yang di Vanuatu, tetapi waspadai juga di tanggal-tanggal 24, 26, 28, dan juga 29. Itu potensi gempa bisa bercampur dengan air. Nah, ini juga salah satunya. Jadi tidak besar, tetapi kalau memicu sampai menjadikan gelombang, kemudian tsunami, berarti cukup ada kemungkinannya. Nah, ini yang agak cukup mengerikan. Jadi gempanya tidak besar skalanya, tapi bisa memicu tsunami. Mungkin sama dengan itu, amin terjumpai, mudah-mudahan tidak di Vanuatu, yang artinya gempanya dengan skala yang kecil saja. Tapi insya Allah tidak ada. Secara hitungan angkanya ada, artinya tsunami-nya itu tidak, gelombangnya ada, air cukup banyak, tetapi kan dari hitungan angka 22 ke bawah itu justru angin sudah mulai berkurang, kemudian gejolaknya sudah mulai berkurang, airnya semakin banyak ya, tetapi untuk gejolaknya atau pergolakannya itu semakin berkurang kalau secara hitungan angka. Jadi aku rasa kalau mungkin gempanya ada kemungkinan dengan skala yang amin, yang kecil-kecil saja, jangan besar, tetapi kalau kita menghitung ulang atau kita melihat lagi kadar pengulangan gempa yang terjadi di Tuvalu itu kan Vanuatu ini kan juga sama. Rasanya ketika dekat dia akan besar, tapi ketika jauh dia akan mengecil. Jadi hampir sama hitungan angka dari intuisinya juga dari yang disampaikan BMKG, karena ketika sampai di Indonesia sekalipun itu akan lumayan mengecil. Jadi kalau di akhir tahun ini secara hitungan angka, saya tidak memastikan, sekali lagi saya nggak pernah memastikan apa yang saya dapatkan. Saya juga nggak pernah sok tahu atas apa yang akan terjadi. Saya tahu semua rahasia Allah, tapi di sini kita hanya menghitung saja ya. Tergantung segi pandang teman-teman. Wis to lek gak seneng rasa mbok tonton wis gampang ya. Nah, ketika dihitung dari angkanya, saya melihat potensinya memang sangat kecil. Ada, tapi kecil. Tetapi ada lambang gelombang tingginya ini juga yang masih muncul. Entah karena gempa, entah karena gunung yang erupsi tiba-tiba nyemplung ke laut jadi tsunami, dan ini juga salah satu hal yang masih perlu diwaspadai terkait dengan air yang cukup melimpah. Jadi elemen utama ketika di akhir tahun menjelang pergantian tahun, ini di akhir bulan maksudnya, di akhir bulan ini menjelang pergantian tahun, yang paling utama perlu kita waspadai adalah air. Ini salah satu hal. Jadi pergolakannya akan semakin mengecil, anginnya tidak terjadi di laut, tapi mungkin lama-lama akan lari ke darat, karena hitungannya begitu arahnya, akan kembali ke darat atau mencari jalan di darat, bukan hanya di laut saja. Jadi mungkin hujan yang di darat ini bisa jadi ekstrim lagi ya. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita baca melalui angka 17121024, itu yang muncul. Jadi airnya semakin banyak, kadarnya semakin melimpah, tetapi angin yang di air tadi akan semakin berangsur-angsur surut atau berangsur-angsur hilang, tetapi akan pindah ke daratan. Berarti cuaca ekstrim yang terjadi di darat, bukan di laut, ini akan berpotensi mengalami angin kencang lagi. Teman-teman harus hati-hati untuk yang di wilayah darat ya. Anginnya lumayan kencang. Bahkan di darat ini simbolnya hujannya akan sedikit berkurang atau airnya berkurang yang dari hujan, tetapi power anginnya ini sepertinya juga akan sedikit meningkat. Tetapi untuk di darat, kalau di laut sepertinya juga pelan-pelan akan luntur. Amin. Karena kemarin yang saya dengar dari
beberapa subscriber menyampaikan kalau Merak katanya juga ditutup kembali karena gelombang tinggi ya. Mudah-mudahan hitungannya Mas T benar dan mudah-mudahan semakin akhir tahun ini saudara-saudara kita yang merayakan Nataru, liburan dan seterusnya atau tingkat kegiatan beribadatan mudah-mudahan tidak terganggu dengan adanya cuaca tersebut. Jadi ya harapan saya tidak ada yang terganggu dalam arti mobilitas mereka beraktivitas dari mudik dan seterusnya itu tidak terganggu karena adanya cuaca ekstrim tersebut. Harapannya Mas T untuk yang di laut semakin kondusif, kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak berdampak terkait dengan musibah apapun. Nah, hal terakhir yang saya sampaikan di balik angka 17, 12, 2024. Intuisinya akan kembali terulang di tanggal ganjil ya. Jadi bisa di 19, kemudian di 21, 23, 25, 27. Potensi gempa bisa terjadi di situ, tetapi dengan skala yang ringan. Nah, gempa yang memicu atau gempa yang terpicu atau bisa memicu air, itu kemungkinan tadi 24, 26, 28, dan juga 29. Kemungkinan, mudah-mudahan saya salah. Jadi harapan saya dari menghitung seperti ini, ada sesuatu yang bisa kita ukur. Dan yang harus kita waspadai adalah air. Di akhir bulan menjelang pergantian tahun, hal yang harus atau hal yang paling dan harus kalian waspadai adalah musibah air. Ini satu hal yang harus kalian waspadai ya. Seperti itu hasil hitungan angkanya teman-teman, semoga bisa suka atau ya setidaknya mendapatkan hiburan dari video yang saya sampaikan. Ada manfaat yang kalian simak, ada sesuatu yang bisa kalian cerna dari yang Mas Tulus sampaikan ya. Seperti itu. Sing seneng silakan ditonton, tidak suka silakan jangan ditonton ya. Simple baik. Mas Tulus juga nggak pernah maksa teman-teman suka sama Mas Tulus kok. Wes to ora apa-apa. Jenengan mau nyaci maki, mau komen apa silahkan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Semua orang punya hak untuk berkomentar, tetapi gunakan bahasa yang baik ya, seperti itu. Karena Mas Tulus tuh nggak akan pernah bisa jadi seperti yang kalian mau. Kenapa? Karena kalian bukan Tuhan bagi Mas Tulus ya. Jadi nggak semua yang kita mau itu harus seperti yang kita harapkan. Karena kita itu bukan Tuhan. Nggak usah sok-sokan jadi merasa paling maha padahal kita adalah seorang hamba. Weh, kata-katanya keren. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan hanya milik saya manusia ya. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Semoga yang saya sampaikan manfaat. Amin. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang nonton video ini, juga Mas Tulus dan keluarga, semuanya semoga termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, saya harap jenengan bisa memaklumi apa kekurangan dan juga yang bisa saya sampaikan, karena saya kan manusia biasa ya, kadang-kadang ya wes ada loh orang yang nggak pernah ketemu tuh jadi dibenci juga ada. Jadi wah, ini hal biasa. Ya intinya simple. Kalau teman-teman mau nonton silahkan ditonton. Tidak suka ya jangan ditonton. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak. Kurang baik mau apa lagi yang dibahas silahkan sarankan di kolom komentar. Atau di postingan Mas T. Atau bisa DM di bigtulus_official ya. Di situ Mas T akan membahas. Di situ Mas T akan jawab. Kalau yang kalian sarankan itu menarik bagi Mas T. Mas T pamit dulu ya. Terima kasih. Tak masak sih, sarapan, terus ya mudah-mudahan sambil diedit videonya bisa langsung segera tayang, oke? Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Jangan lupa Jumat berkah, raya sedekah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.